Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Yusra Simamora. Saya akan mempresentasikan hasil dari eh, diskusi saya sendiri, yaitu pencarian tentang parasit yang penularannya melalui keong atau siput. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang cacing hati. Cacing hati adalah sebuah kelompok polifiletik yang terdiri dari trematoda, parasit dalam filum Platyhelminthes. Anggota-anggotanya umumnya bersifat parasit di hati berbagai mamalia termasuk manusia. Selanjutnya, morfologi cacing hati. Cacing hati mempunyai ukuran panjang 2,5-3 cm dan lebar sekitar 1-1,5 cm. Pada bagian depan terdapat mulut meruncing yang dikelilingi oleh alat penghisap, dan ada sebuah alat penghisap yang terdapat di sebelah ventral sedikit di belakang mulut. Juga terdapat alat kelamin. Bagian tubuhnya ditutupi oleh sisi kecil dari kutikula sebagai pelindung tubuhnya dan membantu saat bergerak. Fasciola hepatica berukuran 20-30 kali 8 kurang 13 mm. Berbentuk seperti daun pipi dan mempunyai bahu oleh karena cepalis cone. Ukuran oral sucker sama dengan ventral sucker, dengan uterus pendek melingkar di bawah ventral sucker. Vitellaria memenuhi bagian lateral dan posterior dari tubuh telur berukuran 130 sampai 150 kali 63 sampai 50 mikron. Operkulum berwarna coklat kekuningan. Telur diekskresikan bersama cairan empedu ke dalam duodenum dan keluar bersama tinja. Taksonomi cacing hati tersendiri yaitu berkerajaan animalia, filmnya itu Platyhelminthes, kelasnya Trematoda, ordonya Plagiorchida, familinya Fasciolidae, genusnya Fasciola, dan spesies Fasciola hepatica. Serkaria di rumput, dimakan oleh sapi dan dicerna dan akan menjadi feses. Di dalam feses tersebut ada telur yang 8-12 minggu setelah infeksi. Kemudian telur berkembang membentuk miracidium selama 10-12 hari. Kemudian pada siput, sakaria keluar dari tubuh siput dan menempel pada rumput atau air, berkembang menjadi metasekaria. Metasekaria di rumput dan dimakan oleh sapi, begitu seterusnya. Selanjutnya yaitu ada siklus hidup cacing hati. Umumnya cacing ini tidak mempunyai anus dan alat ekskresi berupa sel api. Cacing ini bersifat hemaprodit, berkembang biak dengan cara pembuahan sendiri atau silang. Jumlah telur yang dihasilkan sekitar 500.000 butir. Hati seekor domba dapat mengandung 200 ekor cacing atau lebih. Karena jumlah telurnya sangat banyak, maka akan keluar dari tubuh ternak melalui saluran empedu atau usus bercampur kotoran. Jika ternak tersebut mengeluarkan kotoran, maka telurnya juga akan keluar. Jika berada di tempat yang basah, maka akan menjadi larva basilia yang disebut dengan miracidium. Larva tersebut akan berenang apabila bertemu dengan siput. 5 auricularis akan menempel pada mantel siput. Di dalam tubuh siput, silia sudah tidak berguna lagi dan berubah menjadi sporokista. Sporokista dapat menghasilkan larva lain secara partogenesis yang disebut redia, yang juga mengalami partogenesis membentuk serkaria. Setelah terbentuk serkaria, maka akan meninggalkan tubuh siput dan akan berenang sehingga dapat menempel pada rumput sekitar kolam atau sawah. Apabila keadaan lingkungan tidak baik, misalnya kering, maka kulitnya akan menebal dan berubah menjadi matesakaria. Pada saat ternak makan rumput yang mengandung matesakaria, maka
Sista akan menetas di usus ternak dan akan menerobos ke dalam hati ternak dan berkembang menjadi cacing muda. Demikian seterusnya. Ya, selanjutnya di sini kita akan membahas cara penularan pada manusia. Cara penularannya yaitu cacing hati akan masuk ke dalam tubuh manusia melalui air dan makanan, mentah atau setengah matang yang telah terkontaminasi. Makanan yang bersih membawa cacing hati ketika tidak dimasak dengan baik umumnya adalah makanan laut seperti udang, kerang, ikan, dan kepiting. Adapun cara untuk mengobati penyakit cacing hati yaitu dapat kita atasi dengan menggunakan obat antimeltik, yaitu obat untuk menghilangkan cacing dari tubuh. Obat tersebut meliputi praziquantel atau albendazole untuk infeksi cacing hati clonorchiasis, trilabendazole atau nitazoanide untuk fasciolosis. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.